Kita semua ingin masuk surga dan bertemu dengan Tuhan Yesus yang sangat indah. Tuhan Yesus akan menerima semua kita yang percaya dan menurut akan firman-Nya. Saudaraku yang kekasih, khususnya keluarga Maringka Rompis yang kami cintai, pada hari ini kami sangat bergembira karena ibu kekasih kita, oma kekasih kita, tante, dan kekasih kita Nyonya Elvi Maringka Rompis, istri kekasih daripada Om Yus dan ibunda daripada Bris, Baby, David, Rizal, Lili, dan Elios Maringka. Pada hari ini Ibu berulang tahun yang ke-87, umur yang panjang yang Tuhan berikan bagi semua yang ada di atas bumi ini. Dan saudaraku, kami dari keluarga Supit Igno sangat gembira karena kami bisa bersama dengan keluarga Maringka Rompis selama bertahun-tahun. Mengenang sekitar 70 tahun yang lalu, Om Yus sudah berkenalan dengan Beni Supit di sekolahan di Bandung. Dan kemudian sekitar 40 tahun yang lalu, ketika masing-masing sudah memiliki anak-anak, mereka bertemu kembali untuk bersama di Jemaat Pal 2 dan kemudian mendirikan Yayasan Pionir Manado. Teman, kekasih di dunia, dan juga pasti di dalam kerajaan sorga. Inilah teman-teman daripada Jemaat Pal 2 pada sekitar 40 tahun yang lalu. Di situ ada kekasih-kekasih kita yang sebagian sudah mendahului kita, tetapi masih ada yang bersama dengan kita, termasuk Ibu Elvi Maringka Rompis. Tuhan sudah memberikan banyak berkat bagi keluarga ini dan kepada keluarga kami, dan kita melihat bahwa kasih yang ada di dunia tidak pernah berakhir, tetapi akan berlanjut terus, bahkan sampai di dalam kerajaan sorga. Om Yus dan Ibu Elvi Maringka adalah orang-orang yang luar biasa yang mendirikan akan gereja Tuhan, pelayanan-pelayanan rohani, dan juga mempunyai kegiatan sosial kemanusiaan, dan telah mendirikan keluarga dan memiliki anak-anak yang kekasih dan anak-anak mantu, dan bersama dengan cucu-cucu yang kemudian juga mungkin sudah ada yang memiliki cicit. Berkat Tuhan selalu mengalir di dalam keluarga ini. Juga kita melihat pada waktu dikunjungi oleh mantan Rektor Unplab, Pendeta Tommy Mambu, dan ibu serta anak-anak yang kekasih di rumah yang ada di Jalan Marta Dinata. Rumah yang sangat bersejarah, semoga rumah ini masih ada ya. Kalaupun tidak ada, tapi kenangan yang indah selalu ada, dan itu yang penting, karena itu yang akan kita bawa masuk di dalam kerajaan sorga. Pada waktu kita masih muda, kita ganteng dan kita cantik, kuat, tetapi iman kita adalah yang bertahan bagi kita sekalian. Dan semakin hari, iman kita, kasih kita selalu bertumbuh dan semakin baik. Dan semoga Tante Elvi diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi, kasih sayang, senantiasa bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu-cucu, dan jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kita semua ingin masuk surga. Dan ada dua syarat bagaimana pekerjaan Tuhan akan ditutup di atas dunia dan kita pindah, kita hijrah, kita transmigrasi ke negeri yang indah, taman impian jaya Tuhan, sorga semawi. Pertama adalah Injil sudah selesai diberitakan ke seluruh dunia. Di dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian kesudahannya akan datang. Ya, itu tanda pertama penginjilan, dan tidak lama lagi. Hanya hitungan beberapa tahun, tidak akan ratusan tahun lagi, tidak akan puluhan tahun lagi, hanya dalam hitungan beberapa tahun lagi, maka pekerjaan Tuhan ini berdasarkan tanda-tanda zaman. Tanda yang kedua adalah umat Tuhan sudah dimeteraikan. Tuhan belum akan menutup penginjilan, Tuhan belum menutup akan sejarah dunia bila mana umat Tuhan belum siap untuk ia sambut masuk dalam kerajaan sorga. Sebagaimana terdapat di dalam Wahyu 7 ayat 3. Jangan merusak bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kami selesai memeteraikan pada dahi
hamba-hamba Allah kita. Jadi kita akan dimeteraikan. Apa artinya dimeteraikan? Karena itu adalah simbolis. Aktualnya adalah apa? Maka kita melihat di dalam kutipan daripada Nyonya Ellen G. White, kata-kata Tuhan melalui pena dari inspirasi Roh Kudus. Dimeteraikan adalah tabiat Yesus pada umatnya. Tabiatnya sudah masuk di dalam pikiran dan benak daripada umat Tuhan. Di sini mengatakan bahwa Kristus menunggu dengan kerinduan yang sangat besar agar terjadi manifestasi perwujudan dari dirinya di dalam gerejanya. Bila mana karakter Kristus, tabiat Yesus sudah direproduksi, dihasilkan kembali, atau menjadi darah daging di dalam umatnya, khususnya yang mengaku Advent hari yang ketujuh, apalagi, maka ia akan datang untuk mengklaim mereka sebagai umatnya. Jadi saudaraku, Injil ke seluruh dunia dan umat Tuhan sudah memiliki tabiat Yesus. Tidak ada berkelahi lagi. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada lagi kata-kata pedas dan asam dan pahit. Semuanya manis dan indah. Buah-buah roh, semua kasih, sukacita, panjang sabar, menahan diri, dan seterusnya. Apakah ini sudah ada pada saudara-saudara sekalian, dan khususnya kepada Ibu, Tante, Oma yang kita cintai, Ibu Elvi Maringka Rompis. Kiranya sudah kita tumbuhkan akan hal ini. Kemudian apa yang dikatakan Alkitab agar bagaimana kita memiliki tabiat Yesus. Ini Tuhan Yesus berikan, bahwa kita harus ada tabiat Yesus. Dalam perumpamaan yang pertama dari 3 perumpamaan mengenai persiapan akhir zaman, yaitu yang terdapat di Matius 25 dan seterusnya. Kerajaan sorga seumpama 10 gadis mengambil pelita pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mereka mau untuk menerima Yesus dan mereka membawa akan diri mereka. Mereka punya diri. 5 antaranya bodoh, 5 bijaksana. Bodoh tidak membawa minyak. Ini minyak adalah Roh Kudus. Minyak ini adalah baptisan roh. Jadi tidak ada karakter Yesus di dalam mereka punya diri. Pelita mereka, diri mereka itu tidak menyala dengan roh. Sedangkan gadis pembijaksana membawa pelita, yaitu dirinya yang sudah dimasukkan minyak, bukan hanya di pelita, tapi di persediaan di buli-buli. Jadi ternyata, saudaraku yang kekasih, kita harus memiliki akan baptisan awal dan baptisan yang kedua. Kita harus minyak awal waktu kita menerima Yesus. Tetapi itu harus dilanjutkan supaya kita juga mendapatkan baptisan yang kedua dan pemeteraian kita, yaitu sampai mempunyai buah-buah roh atau sudah mempunyai karakter Yesus. Pikiran kita, hukum Tuhan sudah dituliskan dalam pikiran perjanjian yang baru, bahwa pengetahuan akan Tuhan, kebenaran itu bukan di luar diri kita, di Alkitab, di buku percetakan dari IPH dan lain sebagainya. Tetapi itu semua sudah pindah dan sudah dimeteraikan, dipraktikkan, kita percaya dan kita mau menerima dan melakukannya, maka kita sudah dimeteraikan. Tidak mungkin lagi kita bohong, dusta, kita tidak akan melanggar hukum pertama sampai hukum ke-10. Kita sudah menuruti semuanya. Kita tidak mungkin berpesta pora menyukai akan makanan-makanan lezat ciptaan manusia. Tapi pelan-pelan kita dipanggil untuk ke Taman Eden. Untuk kembali kepada rencana mula-mula. Kepada perkawinan monogam. Kepada makanan vegetarian. Kepada ibadah Sabat yang benar. Kepada Tuhan Yesus yang benar. Intinya adalah kita umat Tuhan siap masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi tunggu sudah 180 tahun gereja Advent 1844 sampai sekarang tahun 2021 belum datang, maka mengantuk mereka semua lalu tertidur. Sudah menerima akan terang mula-mulanya dengan minyak mula-mula, tapi akhirnya habis ini minyak, tertidur mereka tengah malam, datang COVID dan ini dan mereka, bangun dongsonglah dia, ayo kebangunan rohani, semua bangun. Membereskan pelita, ada kebangunan rohani dan reformasi tabiat Yesus sudah mulai. Dan gadis bodoh bilang, "Aduh, kami habis minyak, minta." Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak, beli. Alkitab mengatakan, pergi, beli akan salep mata, beli emas tulen, beli akan baju kebenaran Kristus. Tapi sudah terlambat, saudara. Pintu kasihan sudah ditutup. Maka saudaraku yang kekasih, pintu sudah ditutup. Maka aku berkata kepada sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Tidak masuk surga, saudara.
kalau tidak memiliki Roh Kudus, tidak memiliki perubahan karakter, dan tidak siap untuk dimeteraikan, tidak dimeteraikan, pintu dikasihkan, lewatlah. Oleh sebab itu, nasihat bagi kita sekalian. Di hari yang indah ini, hari ulang tahun dari Tante Elvi, Ibu Elvi, Marika Rompis yang kita cintai, maka diundang kita semua agar berjaga-jaga, agar membersihkan pelita kita, tabiat kita, isi dengan Roh Kudus, bertobat, menyesali diri. Kalau suka marah-marah, bertobat. Yang masih mempunyai tabiat-tabiat yang keliru, bertobat. Kalau masih ada akar pahit, kalau masih ada rahasia dosa dalam hidup kita, bertobat. Datang kepada Yesus dan kita akan diampuni. Maka jalan kita lurus untuk masuk dalam kerajaan surga. Berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Yesus datang atau kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, sudah tutup. Tidak ada kesempatan bertobat lagi. Kalau Yesus datang atau pintu kasihan ditutup, tidak ada kesempatan. Maka saat inilah berjaga. Kalaupun tertidur sedikit, bangun lagi. Kalau tergelincir dosa, bertobat lagi. Dan Tuhan akan memberikan akan pengampunan, Roh Kudus, dan kuasa bagi kita sekalian. Jadi saudaraku, inilah akhir daripada penutupan pekerjaan Tuhan. Injil selesai diberitakan di seluruh dunia, maka kita melakukan penginjilan. Umat Tuhan selesai dimeteraikan, pasti masuk surga. Karakter Yesus di dalam benak mereka, maka kita datang dan kita berdoa dan minta kuasa daripada Tuhan bagi kita sekalian. Jadi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang paling indah, hari ulang tahun ke-87 dari Nyonya Elvi Maringka Rompis, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita sekalian. Untuk ini marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah yang ada di dalam kerajaan surga, pencipta, pemelihara, dan penyembuh dan penyelamat dan penebus kami. Kami mengakui kami adalah orang berdosa yang mau berbuat baik tetapi selalu jatuh dan tergelincir di dalam pelanggaran dan kesalahan-kesalahan. Tidak kami mau secara sengaja, tetapi kami selalu jatuh. Oh Tuhan, pada saat sekarang ini kami datang bertobat kepada Tuhan. Kami mau siap masuk surga Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang nanti juga kami bertemu Om Yus, kami akan ketemu Debbie, David, dan semua orang-orang yang telah mendahului kami. Dan kami semoga terpelihara dan termasuk di antara 144.000 orang yang hidup-hidup naik ke dalam kerajaan sorga, ataupun di antara kelompok besar daripada orang yang pernah mengalami kematian, tetapi kami dibangkitkan oleh karena kasih karunia Yesus dan iman kita. Karena kasih Tuhan sangat luar biasa. Kami mohon berkat khusus bagi keluarga Maringka Rompis, keluarga besar ini. Dimanapun berada di Indonesia, di luar negeri, kasih Tuhan juga besar. Kami berdoa bagi seluruh pelayanan keluarga ini, dan khususnya Ibu Elvi Maringka Rompis, agar Tuhan berikan kekuatan rohani dan juga kesehatan badannya, kecerdasan, hikmat, dan akal budi, kasih sayang di dalam hubungan bersama dengan keluarga dan masyarakat. Dan kiranya kami semua, keluarga Maringka Rompis, Ibu Elvi Maringka Rompis, akan menjadi pelita Tuhan yang bersinar. Baptiskanlah kami saat ini juga dengan Roh Kudus Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, hapuskan dosa kami. Sentuhlah akan inti, akan hati, mata air kami, supaya hanya air yang baik, air yang segar dan menyejukkan yang keluar dari diri kami. Dan Yesus Kristus nampak dan hadir dan betul-betul berperan di dalam kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Satu detik pun, satu saat pun, setiap waktu kami perlu Engkau dan Engkau dan Engkau. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, seumur hidup kami Tuhan, hanya Yesus Kristus. Kami mau bertemu Engkau di awan-awan. Kami mau dibawa oleh Tuhan ke dalam Yerusalem baru, Taman Eden Firdaus yang dipulihkan bagi kami, hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada sakit, penyakit, hanya sukacita, kesehatan, dan kebahagiaan melihat Yesus muka dengan muka. Berkatilah semuanya Tuhan. Tante Elvi Tuhan berkati, Bris Tuhan berkati, Rizal Engkau berkati,
Lili dan keluarga Elios dan semua keluarga masing-masing yang terwakili, berkat Tuhan dilimpahkan. Dan bagi kami juga semua yang bergembira menyaksikan Tante Elvi sudah berulang tahun yang ke-8. Kami semua gembira dan memuji nama karena Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, demikianlah salam ucapan kasih kami dan firman Tuhan yang kiranya menguatkan kami dan kita semua bahwa Tuhan Yesus segera akan datang dan kita akan berjumpa dengan Dia dan semua kekasih kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin.